Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NPM 2204 1070 125 dari Program Studi Teknik Geofisika Universitas Syiah Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi yang berkaitan dengan tugas akhir saya mengenai relokasi hipocenter gempa bumi menggunakan metode double difference di wilayah Jelolo. Seperti yang kita ketahui, Jelolo ini merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Di mana seperti yang kita ketahui, Jelolo ini berada di wilayah dengan letak geologis yang sangat strategis, di mana wilayah ini tuh kompleks secara tektonik, tepat di antara dua sesar besar, yaitu Sesar Sorong di bagian barat dan Sesar Halmahera di bagian timur. Nah, pengaruh dari Sesar Sorong ini kan merupakan salah satu sesar aktif, di mana dia itu merupakan sesar yang mendatar, yang memanjang dari Papua Barat ke arah barat laut. Sedangkan pergerakannya itu tuh geser yang dapat menghasilkan gempa dangkal berkekuatan sedang hingga besar di sekitar Jelolo, terutama saat energi yang tersimpan pada bidang sesar dilepaskan secara tiba-tiba. Sedangkan pengaruh dari Halmahera ini tuh, sesar Halmahera ini berperan dalam pergerakan blok Halmahera yang mengalami tumbukan dari berbagai arah, terutama akibat subduksi dari lempeng Filipina. Nah, aktivitas pada sesar ini tuh menghasilkan gempa bumi dalam maupun menengah. Bisa dilihat pada gambar ini. Di sini tuh ada sesarnya. Nah, di sini tuh letak sesarnya gitu. Nah, uh, jadi aktivitas pada sesar ini tuh dia menghasilkan gempa bumi dalam maupun menengah yang berperan dalam membentuk pola deformasi di bagian timur Jelulu. Nah, interaksi dari dua sistem sesar Jelulu ini tuh berada di zona transisi antara dua sistem sesar tersebut, sehingga menjadikan dia itu sebagai area strain transfer atau penyaluran tegangan antar sesar. Nah, hal ini juga membuat Jelulu ini rawan mengalami aktivitas gempa SWAM. Dapat dilihat pada peta sebaran gempa bumi yang pada tahun 2018 di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya itu. Di sini itu terlihat bahwa Jalur ini tuh sangat rawan mengalami aktivitas gempa SWAM atau gempa beruntun atau maupun juga gempa utama atau main shock yang seringkali tidak terisolasi pada satu sistem sensor saja. Nah, secara signifikan penelitian relokasi dengan relokasi hipocenter ini tuh dapat mendeteksi konsentrasi distribusi gempa yang mungkin mengindikasikan aktivitas salah satu sesar. Nah, hal ini tuh penting untuk menentukan zona rawan secara lebih presisi dan memahami hubungan spasial antara kejadian gempa. Nah, rumusan masalahnya pada penelitian ini tuh ada tiga. Yang pertama itu bagaimana distribusi hipocenter gempa bumi di wilayah Jelolo setelah dilakukan relokasi menggunakan metode hypodidi. Yang kedua itu apakah relokasi hipocenter dengan metode hypodidi ini mampu mengungkap pola struktur sesar atau zona aktif di wilayah Jelolo. Sedangkan yang ketiga itu seberapa besar perbedaan posisi hipocenter sebelum dan sesudah dilakukan relokasi menggunakan metode hypodidi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini itu sendiri, yang pertama itu adalah untuk melakukan proses relokasi hipocenter gempa bumi di wilayah Jelolo menggunakan metode HIPU-DIDI dengan memanfaatkan data arrival time dari katalog gempanya. Yang kedua itu untuk menganalisis perubahan posisi hipocenter sebelum dan sesudah relokasi untuk memperoleh distribusi spasial gempa yang lebih presisi. Dan yang ketiga itu adalah untuk menginterpretasikan hasil relokasi untuk mengidentifikasi potensi keberadaan struktur geologi atau sesar aktif yang belum terdeteksi sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian landasan teori. Gempa bumi ini tuh kan merupakan salah satu gelombang kejutan atau shockwave yang berasal dari suatu lokasi di mantel atau kerak bumi. Nah, gempa bumi itu terjadi pada daerah yang mengalami deformasi. Syarat terjadinya gempa bumi itu meliputi penumpukan stres secara perlahan pada batas pertemuan lempeng dan batuan yang cukup untuk menyimpan energi. Nah, dapat teman-teman sekalian lihat pada gambar satu mengenai gelombang badan dan gelombang permukaan. Nah, pada gambar ini tuh dia menunjukkan dua jenis gelombang. Dua jenis gelombang gempa. Yang pertama itu ada gelombang badan yang ditunjukkan oleh warna merah ini. Dia itu merambat melalui dalam bumi, sedangkan gelombang permukaan yang warna garis biru bergelombang ini itu tuh merambat di sepanjang permukaan. Nah, titik hitam ini tuh dia menandai pusat gempa. Nah, gelombang badan ini akan mencapai permukaan, lalu dia berubah menjadi gelombang permukaan yang menyebabkan kerusakan terbesar. Nah, kemudian ada hipocenter. Hipocenter gempa bumi itu apa? Nah, hipocenter itu kan merupakan titik pusat terjadinya gempa bumi yang ada di dalam bumi. Nah, penentuan parameter hipocenter secara akurat dalam mempelajari kegempaan dan aktivitas tektonik wilayah adalah hal yang paling penting.
yaitu tuh uh, untuk menganalisa lanjutan yang berhubungan dengan tektonisme atau fenomena pergerakan lapisan kerak bumi. Nah, dengan analisis mendetail struktur tektonik ini, seperti identifikasi batas lempeng ataupun pola bidang patahan dan pola zona subduksi, ini kita dapat ditentukan dengan penentuan lokasi hipocenter yang tepat. Nah, relokasi hipocenter gempa bumi ini merupakan salah satu teknik untuk memperoleh informasi-informasi parameter gempa bumi secara tepat. Relokasi hipocenter gempa bumi ini adalah metode untuk memperbaiki posisi titik hipocenter gempa bumi atau menghitung kembali agar menjadi lebih baik atau menjadi lebih presisi gitu. Sehingga hasil dari lokasi hipocenter gempa bumi ini dapat memberikan gambaran tren hipocenter yang mencerminkan bagaimana kestrukturan dari sesar yang berada pada bawah permukaan bumi. Nah, elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan gempa bumi itu adalah arrival time gelombang primernya, kecepatan gelombang primernya, dan origin time-nya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan relokasi dari hipocenter ini adalah menggunakan metode double difference atau hipodidi yang merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan lokasi hipocenter relatif dengan tujuan memperoleh posisi lokasi hipocenter yang lebih tepat sesuai dengan kondisi tektonik yang sebenarnya. Nah, konsep dasar dari metode hypodidi ini tuh adalah jika ada dua gempa bumi memiliki jarak yang lebih dekat satu sama lain dibandingkan jarak masing-masing gempa bumi dari stasiun perekam yang sama, maka propagasi gelombang dari kedua gempa bumi tersebut dianggap serupa. Nah, pada gambar yang ini tuh merupakan ilustrasi dari relokasi gempa bumi dengan algoritma double difference. Nah, lingkaran hitam dan putih itu dia menunjukkan hipocenter yang dihubungkan dengan pusat gempa bumi di sekitarnya dengan data korelasi silang. Garis korelasinya itu ada garis utuh ini sama garis yang putus-putus. Uh, Kalau yang garis silang ini tuh garis utuh ini disebut dengan garis silang. Kalau yang garis putus-putus ini disebut dengan katalog. Kemudian gempa I dan gempa J ini dia itu ditunjukkan dengan lingkaran putih terekam pada stasiun yang sama yaitu K dan L. Jadi posisi dua event tersebut ini jaraknya jauh lebih kecil dibandingkan jarak dua event ke dua stasiun pencatat gempa bumi. Hal itu menyebabkan repeatnya cenderung sama gitu. Kemudian ada metodologi penelitian. Nah, lokasinya itu ada di Jayulo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Untuk waktu penelitiannya ini sendiri dalam jangka 12 bulan atau dari Mei 2005 sampai dengan Mei 2026. Nah, kegiatannya itu seperti yang ada pada gambar jadwal pelaksanaan, ada studi literatur, pengumpulan data, pemrosesan data, relokasi hipocenter menggunakan HypoDD, kemudian menganalisis dan menginterpretasi data, kemudian penyusunan laporan dan revisi. Untuk penelitian ini sendiri itu menggunakan data sekunder berupa katalog gempa bumi yang diunduh melalui repositori BMKG. Nah, wilayah penelitian itu berada di sekitar Dialolo, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dalam penelitian ini tuh datanya itu mencakup informasi mengenai kejadian gempa buminya, origin time-nya, arrival time, lintang, bujur, kedalaman, tanggal, RMS, azimut gap, phase gelombang, dan stasiun pencatat gempa bumi. Kemudian dari data yang udah ada, yang udah diperoleh ini, selanjutnya itu bakalan dilakukan pengolahan relokasi menggunakan metode HypoDD dengan perangkat lunak HypoDD dan hasilnya itu dipetakan menggunakan software GMT. Nah, diagram alir yang terkait dengan penelitian relokasi hipocenter ini tuh ditampilkan pada gambar di sini diagram alirnya itu ada beberapa. Salah satunya itu ada data katalog, kemudian datanya dikonversi, kemudian menentukan pasangan gempa bumi, kemudian merelokasi gempa buminya, kemudian ada pemetaan, uji validasi, kemudian nilai residual mendekati nol, apakah iya atau tidak, kemudian pembuatan diagramnya, menganalisis hasil, interpretasi, dan selesai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.